Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Sehat ya? Pastinya. Itu bertemu kembali bersama Mbak Lisa. Mbak Lisa adalah salah satu tentor fisika yang ada di Erlangga Pasuruan. Seperti itu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang IPA. Nah, IPA ini kita akan bahas tentang materi cahaya dan optik. Optik itu apa? Optik itu bisa diaplikasikan di kacamata. Jadi kalau misalkan ada teman kan pakai kacamata minus berapa, dia miopi atau hipermetropi, itu akan dipelajari di IPA dengan materi optik seperti itu. Semangat untuk mempelajarinya ya. Masih semangat? Oke, kita akan melanjutkan ke materi yang sebenarnya. Check it out. Wah, bagus sekali ya pemandangannya ya. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalian dapat melihat alam sekitar dengan indera penglihatan. Benda-benda di sekitarmu dapat dilihat karena benda tersebut memantulkan cahaya. Seperti itu. Jadi kalian bisa melihat pemandangan yang indah barusan itu dikarenakan kalian memanfaatkan sifat cahaya yaitu berupa pemantulan. Coba deh sekarang pikirkan, kalau misalkan tidak ada cahaya di bumi ini, maka tidak akan bisa terlihat pemandangan seperti itu, begitu kan ya. Nah, lalu bagaimana cara mata kita dapat melihat benda dan bagaimana cara benda itu dapat memantulkan cahaya, gitu kan ya. Nah, dari sini kita akan belajar materi tentang cahaya dan optik, dan kalian harus tetap semangat karena kita belajar bersama dengan Mbak Lisa. Oke? Nah, di sini Mbak Lisa akan bahas yang pertama adalah sifat-sifat cahaya, di mana cahaya itu merambat lurus. Nah, biasanya dalam suatu percobaan itu terlihat seperti gambar ini. Ya, kalau dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, kalian tahu lampu senter ya? Ya, cahaya lampu senter itu akan merambat lurus, tidak belok-belok. Atau lebih jelas dapat dilihat di cahaya lampu laser. Dia akan merambat lurus jauh. Itu merupakan sifat cahaya, dia merambat lurus. Lalu sifat yang kedua apa? Sifat yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Contohnya apa? Ketika kita ini bukan berarti sinar lampu senternya terpantul, bukan ya. Jadi misalkan kita sedang menerangi kursi, menerangi meja, nah itu akan terlihat, oh itu kursi, oh itu meja, itu berkat adanya pantulan cahaya. Nah, pantulan cahaya sendiri dibagi menjadi dua macam ya. Kenapa? Karena permukaan bidang pantul itu enggak semuanya rata ya, dia ada yang kasar, ada yang halus. Jadi pemantulan itu nanti ketika dipantulkan ada dua macam, yaitu pemantulan baur atau difus, di mana ketika cahaya itu berkenaan bidang yang tidak rata sehingga pantulannya bermacam-macam. Untuk bidang teratur, misalkan terkena tembok, terkena lantai, itu akan pemantulannya akan rapi seperti itu. Lanjut ke sifat cahaya berikutnya ya. Nah, bukan sifat cahaya sih, ini adalah hukum yang mengatur tentang sifat cahaya, yaitu hukum Snellius atau hukum Snellius yang pertama lebih tepatnya. Mbak, terus yang kedua akan kita pelajari di jenjang SMA nanti. Nah, di pemantulan tadi di pemantulan tadi kan disebutkan ada sinar datang, ada sinar pantul, begitu ya. Nah, di hukum Snellius dia menyebutkan bahwa ada yang namanya garis normal, ada yang namanya sinar pantul. Sinar datang dulu ya. Sinar datang adalah sinar dari lampu senter. Sinar pantul adalah sinar pantulan dari lampu itu.
Nah, di sini ada yang namanya sudut sinar datang, dilambangkan dengan sudut I. Sudut sinar datang itu apa? Sudut yang terbentuk antara sinar datang terhadap garis normal. Jadi ada yang namanya garis normal. Garis normal itu selalu tegak lurus terhadap bidang, gitu ya. Terus ada yang namanya sudut sinar pantul. Sudut sinar pantul ini terbentuk antara sinar pantul dengan garis normal. Nah, di hukum Snellius menyebutkan bahwa sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Begitu. Ya, itu bunyi yang pertama. Dan bunyi yang kedua, sudut sinar datang atau sudut I besarnya akan sama dengan sudut sinar pantul. Misalkan sudut sinar datangnya itu adalah 30 derajat terhadap garis normal, maka sudut sinar pantulnya juga sama nilainya, yaitu 30 derajat terhadap garis normal. Paham sampai sini adik-adik untuk hukum Snellius? Paham ya? Kita akan lanjutkan ke sifat cahaya berikutnya, yaitu di mana cahaya dapat dibiaskan. Ini yang fenomena sering terjadi ya. Wah mbak, ini kok sedotan ya. Oh ini kok sedotannya terlihat patah ya, padahal dia tidak patah ya. Nah di sini dia juga berlaku hukum Snellius ya, dimana ini kan berlaku dua indeks ya, atau dua medium. Apa medium? Medium itu adalah media rambat. Ada udara, ada kaca. Ketika sinar datang melalui udara kan gitu ya, dia akan membentuk sudut theta 1. Kemudian ketika dia memasuki medium yang berbeda atau memasuki kaca, dia akan dibiaskan mendekati. Dibiaskan itu apa? Diteruskan. Akan tapi hasil penerusan cahaya itu mendekati garis normal, dan ia akan membentuk sudut theta 2. Theta itu apa ya? Simbolnya ini loh, yang U kayak dicoret itu ya, itu adalah theta. Nah, besarnya sudut sinar datang itu sama besarnya dengan sudut sinar bias gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa ya kok sedotan atau sendok itu dia terlihat patah. Itu karena adanya sifat cahaya yang dibiaskan karena media rambat yang berbeda, yaitu media udara dan media air kalau di sini ya. Dan kalau di sini itu media udara dan media kaca. Paham sampai sini Dek? Jadi di sini cahaya tidak dipantulkan, melainkan dibiaskan. Oke, kita lanjut ke sifat cahaya berikutnya, di mana cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik. Apa gelombang elektromagnetik itu? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang bisa merambat tanpa media rambat. Contohnya ya cahaya ya. Cahaya matahari bisa sampai di bumi, padahal di luar angkasa tidak ada udara maupun oksigen atau media rambat lainnya. Tapi cahaya matahari itu bisa tampak atau sampai ke bumi. Itu karena cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ada apa saja? Ada sinar gamma, ada sinar X, ada sinar UV. Sinar UV adalah sinar ultraviolet atau sinar matahari yang biasa kita tahu. Terus ada cahaya tampak. Di cahaya tampak inilah mata kita bisa membedakan warna mejikuhibinio, merah, jingga, kuning, hijau, biru, kayak gitu, warna-warna pelangi ya. Terus setelah mejikuhibinio atau cahaya tampak, ada yang namanya inframerah. Pernah dengar inframerah ya pastinya. Terus gelombang mikro. Gelombang mikro itu biasanya dimanfaatkan di handphone, sinyal kayak gitu. Terus gelombang radio. Gelombang yang digunakan dalam pemanfaatan radio. Kalau sinar X tahu ya, biasanya untuk ronsen gitu. Terus sinar UV ini dimanfaatkan biasanya untuk mengecek uang itu palsu atau tidak.
Paham sampai sini adik-adik ya? Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembentukan bayangan. Ya, pastinya dengan adanya cahaya pasti juga ada bayangan, begitu ya. Nah, kita akan bahas dari pembentukan bayangan pada cermin datar terlebih dahulu. Ini adalah cermin datar. Cermin datar itu adalah yang biasanya kita gunakan saat kita berdandan atau bersolek, seperti itu. Nah, Mbak, bedanya cermin sama kaca apa? Kalau kaca biasanya di jendela ya, dan sifatnya cahaya di situ akan diteruskan, bukan dipantulkan. Sedangkan pada cermin itu yang biasanya kita gunakan untuk bersolek. Nah, di situ sifat cahayanya dipantulkan. Hasil atau sifat bayangan dari cermin datar adalah jaraknya sama, Dek. Jaraknya sama besar. Misalkan di sini 5 cm berarti jarak bayangannya juga 5 cm. Terus kemudian tinggi benda itu akan sama besarnya dengan tinggi bayangan. Seperti itu. Paham sampai sini ya? Oke. Sekarang kita akan lanjut ke cermin lengkung. Cermin lengkung itu dibagi menjadi dua, yakni cermin cekung dan cermin cembung. Nah, ini kita akan bahas tentang cermin cekung terlebih dahulu. Nah, saya jelaskan istilah-istilahnya ya. Nah, di cermin cekung ada yang namanya titik fokus. Ini adalah titik fokus. Terus ini adalah M besar atau R besar biasanya di buku-buku yang menjelaskan tentang jari-jari kelengkungan. Nah, di cermin ada yang namanya ruang-ruang D. Ada ruang 1. Ruang 1 antara titik 0 dan fokus. Ada yang namanya ruang 2. Ruang 2 itu di antara titik fokus dan jari-jari kelengkungan. Ada yang namanya ruang 3. Ruang 3 itu letaknya lebih dari jari-jari kelengkungan. Dan ruang 4 itu berada di belakang cermin. Mbak, fungsinya ruang apa? Fungsinya ruang ini kita akan mengetahui sifat bayangan itu seperti apa. Kita lanjutkan ya. Nah, misal, jadi cara cerdasnya di ruang benda ya, jika ditambah dengan ruang bayangan haruslah sama dengan 5. Maksudnya apa? Jadi misalkan ruang bendanya berada di ruang 3, ada benda berada di ruang 3 letaknya, maka letak bayangannya di mana? Di ruang 2. Kenapa? Karena jika dijumlahkan harus sama dengan 5. Gitu ya. Kalau di ruang 2 otomatis bayangan berada di depan cermin. Kalau di depan cermin sudahlah pasti sifatnya dia nyata dan gandengannya nyata, sudahlah pasti dia terbalik. Ingat, nyata pasti terbalik, nyata terbalik gitu. Nah, kita lihat ruang benda dari 3 dan bayangannya 2. Dari 3 ke 2 mengalami penurunan angka ya. Otomatis sifat bayangan itu akan diperkecil. Paham sampai sini adik-adik? Paham ya? Kita lanjut. Misal, jika bayangan itu di ruang 3 otomatis bendanya sudah pasti di ruang 2 karena dijumlahkan haruslah 5. Nah, jika bayangan di ruang 3 berarti dia sifatnya masih nyata. Kalau nyata sudah pasti gandengannya terbalik. Dari angka 2 menjadi 3 itu kan menjadi lebih besar. Otomatis bayangan akan diperbesar. Lalu kemudian ketika benda itu di ruang 1, bagaimana? Benar sekali, sudah pasti bayangan itu di ruang 4 atau di belakang. Ingat, kalau dia di belakang cermin berarti sifatnya dia maya. Kalau maya sudahlah pasti berteman dengan sifat tegak. Dari angka 1 menjadi 4 itu adalah diperbesar. Lalu bagaimana Mbak ketika benda itu berada di titik fokus? Maka bayangannya itu tidak terhingga alias tidak akan terbentuk. Kemudian lalu Mbak, ketika benda itu berada di jari-jari kelengkungan atau titik M, maka bayangannya di mana?
bayangan itu akan berada di titik M pula. Karena ketika bayangan di titik M itu dipantulkan, maka dia akan dipantulkan kembali ke titik M itu. Sehingga karena dia berada di depan cermin ya, maka sifatnya dia nyata. Kalau nyata sudahlah pasti terbalik dan diperbesar, diperkecil. Sama besar. Kenapa? Karena dia akan dikembalikan lagi ke titik M, maka sifatnya bayangan sama besar. Paham untuk cermin cekung ya? Kita lanjut ke cermin cembung. Nah, di cermin cembung itu pasti melengkungnya itu kayak orang hamil gitu ya. Melengkungnya menggembung. Nah, di depan cermin itu adalah ruang 4. Di belakang cermin ada ruang 1, ada ruang 2, ada ruang 3. Mbak, ini kok ada titik P? Jadi titik P itu sama saja dengan titik jari-jari kelengkungan, cuma dia disimbolkan dengan P begitu ya. Terus Mbak, bagaimana untuk pembentukan bayangannya? Nah, karena di depan cermin itu hanya ada satu ruang, berarti yang cukup kita hafalkan juga satu sifat saja. Kalau benda itu di ruang 4, sudahlah pasti bayangan di ruang 1. Pintar sekali. Kalau benda di ruang 1 dan dia berada di belakang cermin, sifatnya adalah maya. Kalau maya, paketnya yaitu tegak, sudahlah pasti dia bersifat tegak. Nah, dari angka 4 menjadi 1, dia diperkecil. Terus Mbak, ada lagi? Tidak ada, karena ruang di depan cermin ya hanya ada satu. Oke, kita lanjutkan ke lensa cembung. Nah, lensa cembung atau lensa positif itu dia sama-sama memiliki ruang ya, ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Terus bayangannya juga sama, juga ada ruang 1, ruang 2, ruang 3. Sebenarnya sih sama saja ya dengan yang cermin. Nah, di sini ada yang namanya titik 0, ada yang namanya titik fokus. Nah, karena sifatnya lensa itu adalah meneruskan cahaya, tidak memantulkan, otomatis fokusnya ada 2. Jari-jari kelengkungannya juga ada 2. Lomba itu 2F2. Nah, 2F itu sebenarnya sama saja dengan jari-jari kelengkungan, tingkat kelengkungan gitu ya. Nah, untuk lensa cembung, pembentukan bayangannya itu hampir sama dengan cermin cekung ya. Jadi kalian harus mengingat-ingat bahwa ruang benda jika ditambah dengan ruang bayangan harus sama dengan 5. Nah, contohnya jika benda itu berada di ruang 3, otomatis bayangannya akan di ruang 2 di sebelah sini gitu ya Dek ya. Nah, di ruang 2, maka sifat bayangannya adalah dia nyata. Mbak, kok tahu dari nyata sama maya? Kan sama-sama, kan dia meneruskan, nggak dipantulkan, nggak kayak cermin. Ingat, kalau letak benda dan letak bayangan itu berbeda di sini dan di sini, maka sifatnya dia nyata. Kalau letak bayangan dan benda itu berada dalam satu bidang, dalam satu ruas kanan atau ruas kiri gitu ya, maka sifatnya bayangan akan maya. Kalau nyata, sudahlah pasti sifatnya dia terbalik ya. Dan dari 3 ke 2 itu mengalami penurunan nilai, berarti dia diperkecil. Lalu paham sampai sini ya. Terus ketika bayangan itu di ruang 3, maka benda itu berada di ruang 2. Nah, jika benda di ruang 3, maka bayangan di ruang 2 berbeda ya, nggak satu letak ya, maka sifatnya dia nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, jika benda berada di ruang 1, maka bayangannya sudahlah pasti di ruang 4. Ruang benda 1 dan ruang bayangan 4 adalah dalam satu sisi yang sama, maka sifat bayangannya akan maya. Kalau maya, sudahlah pasti dia tegak. Dari 1 ke 4 ya, dari 1 ke 4 sifatnya dia diperbesar. Terus kalau misalkan Mbak, benda itu berdiri atau berada di pas di titik fokus, maka bayangannya akan tetap tak terhingga atau tidak ada, tidak terbentuk. Lalu
Ketika benda itu berada di 2 kali fokus atau jari-jari kelengkungan, maka dia akan dikembalikan lagi ke titik semula, dan sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, sama, besar. Oh ya, sorry, kalau untuk lensa dia nggak dikembalikan kembali, tapi misalkan bendanya di sini, maka bayangannya akan di sini, sehingga sifatnya dia nyata, terbalik, dan sama, besar. Untuk lensa cekung sekarang, paham ya yang lensa cembung? Lensa cekung atau disimbolkan dengan lensa negatif atau minus. Untuk menentukan bayangannya caranya sama ya. Akan tapi kalau lensa cekung lebih mudah karena sifat bayangannya hanya ada satu ya. Kalau benda itu di ruang 4 maka bayangannya di ruang 1, dan sudahlah pasti dia sifatnya maya, tegak, dan diperkecil, dan sifatnya cuma satu. Sifatnya dan sifat lensa cekung sama saja dengan sifat cermin cembung. Paham untuk sifat-sifat ini ya adik-adik? Nah, sekarang kita akan belajar tentang rumusnya. Rumus-rumus yang ada di dalam optik adalah, ingat, ini rumus ini benar-benar harus kalian hafal. Karena apa? Karena ini adalah dasar kalian untuk menghitung gitu, yaitu 1/f. F itu adalah fokus, sama dengan 1/s. S itu adalah jarak benda, ditambah dengan 1/s aksen. Aksen adalah bayangan gitu ya. Nah, di fokus ini antara lensa dan cermin ada bedanya. Fokus itu akan bernilai positif ketika dia berada di lensa cembung dan cermin cekung, dan fokus akan bernilai negatif ketika dia berada di lensa cekung dan cermin cembung. Nah, untuk nilai R atau M besar atau sama saja dengan jari-jari kelengkungan, nilainya sama dengan 2 kali fokus gitu ya, 2 kali fokus cermin atau lensa. Kemudian P itu adalah kuat lensa. Jika kita bertemu dengan soal-soal lensa akan keluar seperti ini, dan satuannya biasanya itu adalah dioptri. Untuk menghitung kuat lensa itu 100 per fokus, sama dengan 1 per fokus. Mbak, rupanya kalau ada 2, 100 itu digunakan ketika soalnya satuannya cm. Sedangkan meter jika meter kita bisa menggunakan 1 per fokus gitu ya. Nah, terus ada yang namanya M besar. M besar di sini adalah perbesaran, bukan jari-jari kelengkungan ya, perbesaran. Di sini perbesarannya nilai mutlak sama dengan S aksen per S sama dengan H mutlak, H aksen per H. Mutlak itu apa? Sudahlah pasti nilainya positif, namanya perbesaran, pasti dia nilainya positif. Mbak, kok diperkecil berarti nanti dia 0, ya Dek ya. Gitu. Ya. Terus H ini apa? H ini adalah ketinggian, aksen adalah bayangan. Jadi H aksen itu adalah ketinggian bayangan. Begitu. Nah, sekarang sebelum masuk ke sini, Mbak Lisa pengen menampilkan sedikit video tentang bagaimana sih caranya mata kita bisa melihat suatu benda. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai fisiologi dari sistem penglihatan. Disimak ya, dan jangan lupa di-subscribe. Sebelum kita mengetahui tentang fisiologi mata, mari kita bahas sedikit tentang anatomi dari mata. Nah, mata secara garis besar terdiri dari 3 lapis dari luar ke dalam, yaitu yang pertama adalah lapisan tunika fibrosa yang kuat, terdiri dari kornea dan sklera. Lapisan kedua ada tunika vaskulosa, yaitu koroid yang kaya akan pembuluh darah. Lapisan yang ketiga yang paling dalam adalah tunika nervosa, yaitu retina yang penting untuk proses melihat. Beberapa struktur lain yang penting untuk diketahui yaitu corpus ciliaris, lensa, iris, bilik mata depan, discus opticus, corpus vitreus, dan fovea. Nah, ketika kita melihat,
maka cahaya akan masuk dan mengalami refraksi melalui kornea, kemudian menuju pupil, dan ke lensa. Kemudian cahaya akan difokuskan ke retina. Agar kita dapat melihat, cahaya difokuskan pada satu titik di retina melalui refraksi yang terjadi. Proses mata melihat sangat tergantung pada refraksi. Nah, apa yang dimaksud dengan refraksi? Jadi, refraksi adalah peristiwa berbeloknya berkas sinar. Apakah refraksi ini penting untuk melihat? Tentu saja, refraksi dibutuhkan agar berkas sinar cahaya dapat terfokuskan ke retina. Beberapa media refraksi antara lain adalah kornea dengan kekuatan 1,37, kemudian bilik mata depan dengan kekuatan 1,33, lensa 1,40, dan corpus vitreus dengan kekuatan refraksi 1,33. Fotoreseptor adalah sel yang menerima sinar cahaya dan melakukan fototransduksi, yaitu mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Fotoreseptor ini dibagi menjadi dua, yaitu sel batang dan sel kerucut. Fungsi keduanya pun berbeda. Sel batang berfungsi untuk melihat dalam keadaan gelap, sedangkan sel kerucut berfungsi untuk melihat dalam keadaan terang. Sel batang berjumlah lebih banyak, yaitu 120 juta per retina, sedangkan sel kerucut hanya berjumlah 6 juta per retina. Sel batang terdapat banyak di perifer, sedangkan sel kerucut terkonsentrasi di fovea. Dan sel batang memiliki ketajaman rendah dan sensitivitas yang tinggi untuk melihat, sedangkan sel kerucut memiliki ketajaman tinggi dan sensitivitas rendah untuk melihat. Selanjutnya, mari kita bahas tentang humor aqueous yang terletak di bilik mata depan, dan humor vitreus yang terletak di antara lensa dan retina. Apa fungsi dari kedua cairan tersebut? Yang pertama, mari kita bahas tentang perjalanan dari humor aqueous. Jika mata bagian depan kita perbesar, maka akan tampak gambar seperti ini. Humor aqueous ini diproduksi di corpus ciliaris dan dikeluarkan ke bilik mata belakang. Setelah dari bilik mata belakang, cairan ini keluar melalui pupil ke bilik mata depan, di mana dari sini cairan tersebut akan dikeluarkan melalui trabecular meshwork, kemudian ke kanalis Klemm, dan menuju aliran vena uveoskleral ke arah belakang. Nah, apa-apa saja fungsi dari humor aqueous ini? Fungsi dari humor aqueous yang pertama adalah mempertahankan tekanan intraokuler. Kemudian memberikan nutrisi bagi kornea dan lensa. Karena kornea dan lensa merupakan struktur yang avaskuler atau tidak memiliki pembuluh darah. Oleh karena itu, ia mendapatkan nutrisi dari humor aqueous. Fungsi selanjutnya adalah sebagai salah satu media refrakta, menjaga integritas struktur bilik mata depan, dan mengeluarkan ekskresi produk-produk metabolik. Sedangkan bagaimana dengan humor vitreus? Humor vitreus ini terletak di antara lensa dan retina, di mana struktur cairan ini berbahan setengah cair yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk dari bola mata. Fungsi lain dari cairan ini karena banyak mengandung sel fagosit, yaitu untuk mengeluarkan debris dari vitreus. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih telah memperhatikan video saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya ya. Setelah melihat video barusan itu tentang mata, ya pastinya kan wah mata kita ternyata bisa cacat ya. Nah, secara ilmu ya, secara ilmiah yang sering dan juga soal-soal yang sering keluar untuk tingkat SMP ada yang namanya cacat mata miopi. Miopi itu adalah rabun jauh, dan hipermetropi. Hipermetropi itu adalah rabun dekat. Orang-orang yang miopi atau rabun jauh, dia akan ditolong dengan lensa cekung atau kacamata cekung atau kacamata minus gitu. Nah, miopi ini terjadi ketika bayangan itu tidak jatuh pada retina. Jadi bayangannya jatuh di depan retina, begitu. Nah, tidak dapat melihat benda jauh, ciri-cirinya ya. Titik jauhnya kurang dari tak hingga, bayangan benda jatuh di depan retina dan dibantu dengan lensa cekung, dan besarnya kekuatan lensa adalah P. Nah, cara mencari kuat lensanya adalah P sama dengan negatif 100 per SJ. SJ itu apa? SJ itu adalah jarak terjauh. Namanya juga dengan rabun jauh, berarti dia nggak bisa melihat dengan jarak yang jauh-jauh banget gitu. Ya, jadi dia bisa melihat jelas pada jarak terjauh berapa sekian gitu. Oke.
Kita lanjut ke hipermetropi. Hipermetropi itu adalah rabun dekat, di mana dia tidak dapat melihat benda dengan dekat, jadi harus dijauhkan. Nah, ini sering terjadi pada orang tua kita atau mata-mata orang yang sudah tua. Makanya kalau kalian punya orang tua itu melihatnya dekat sekali, karena memang mereka itu adalah rabun jauh atau hipermetropi. Orang-orang hipermetropi ini akan dibantu dengan lensa cembung atau lensa positif, dan titik dekatnya itu lebih dari 25 cm gitu ya. Nah, untuk kuat lensanya atau rumusnya kita gunakan 100/Sn dikurangi 100/Sd. Sn itu apa? Sn itu adalah jarak normal atau jarak baca kita antara 25 sampai 30. Kalau di soal tidak disebutkan jarak normalnya 30, sudahlah pasti kita gunakan angka atau nilai 25 cm. Dan SD apa? SD adalah jarak terdekat. Jadi dia bisa melihat terdekat itu pada jarak berapa. Gitu. Oke adik-adik, cukup sekian pembelajaran kelas online kali ini. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan selalu social distancing. Belajar di rumah aja.